Ketika kita merasa lelah, capek, bosan dengan apa yang kita usahakan, kita rintis, jangan lupa istirahat, kembali lagi ke awal dan ingat niat kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri kah atau untuk masyarakat lebih luas? Itu dari cita-cita. Oke, terima kasih. Yo, selamat siang Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa. Setelah sekian lama kita berjumpa lagi di series podcast Literasi Berbagi. Dan hari ini adalah episode ke-13. Wah, 13, angka sial kalau kata orang-orang gitu. Tapi enggak lah ya. Karena yang datang hari ini bukan seseorang yang bawa sial sepertinya. Kayaknya membawa keberuntungan gitu, karena dari tadi selalu sumringah, selalu senyum, selalu semangat gitu. Jadi ya membawa suasana hari ini meskipun episode ke-13 tapi sepertinya akan menyenangkan gitu. Dan hari ini yang datang adalah seorang mbak-mbak, ibu-ibu muda, kalau nggak mau dipanggil tante ya. Seorang mbak-mbak gitu, yang dia adalah, setahu saya dia itu adalah guru sekolah gitu. Tapi di luar itu ternyata beliau ini, aku nggak tahu apakah memiliki ownernya atau hanya sebagai pelaksana hariannya aja, yaitu sebuah TBM. Kalau di akun resminya itu namanya TBM Teras Baca. Ya. Cita kita. Ya, namanya adalah TBM Teras Baca Cita Kita, yang terletak di Bantul, lebih tepatnya di Kasihan, di Bangun Jiwo gitu. Dari namanya itu Cita Kita, nggak tahu Cita Kita itu apa jenenge, kayak ada permainan kata gitu. Itu kayaknya mengingatkan saya sama salah satu TBM di Sleman, itu ada namanya Kata Maca. Nah, gitu, dari kacamata, dari kata maca. Ya, nggak tahu apakah Cita Kita itu terdiri dari dua kata yang masing-masing punya makna, atau Cita Kita jebul iso kepanjangan kali, iso itu pamane jiwa, tanah, airku, beta, atau apaan gitu. Tapi ya langsung saja dengan narasumber kita hari ini adalah Mbak siapa jenengmu? Mbak Ikvi atau nek Ivi, susah ya. ya Ivi lah ya. Ivi ya, Mbak Ivi. Gimana Mbak? Sehat hari ini? Alhamdulillah, ya, semangat, sehat. Ya, diberi senyum. Oh, diberi senyum. Diberi senyum hari ini. Hari ini toh bener toh. Membawa senyum mbaknya hari ini. Mbak Ikvi. Ya, Ivi lah, Ivi. Ivi. Manggil kamu Ivi aja ya. Ivi. Oh, dari kemarin tuh bingung kayaknya jenengmu Mu'alifah Izati. Mu'alifah Izati, panggilannya Ivi gitu aja ya. Iya. Oke, Mbak Ivi. Dirimu tuh adalah guru sekolah SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo. Iya. Iya, betul. Karena kemarin kita sempat ketemu Iya, di betul. sekolah jenengan ya. Dirimu asli Bangun Jiwo, Mbak? Atau sebenarnya situ hanya tempat kerjamu saja? Iya, saya nomaden. Oh, nomaden. Nomaden berpindah-pindah. Lah, aslimu ngendi? Aslinya Ngapak. Oh, Ngapak. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Orang Ngapak orang kepenak masih. Walah, dari kemarin ngobrolmu biasa aja. Masih menahan rasa ngapakmu berarti. Tergantung partner. Oh, tergantung partner ya. Ya, aslinya Oke. Banjarnegara. Untuk administrasi Yogyakarta, tinggalnya di Bangun Jiwo. Oh, gitu. Betul. Iya, jadi nomaden berpindah-pindah gitu. Oke, asli Banjarnegara. Asli Banjarnegara. Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Dari kuliah atau dari sekolah dirimu di sini? Dari kuliah, 2009. Dari kuliah. 2009. Iya, 2009. Oh, kita cuma kacek sini, Mbak. Kuliah di mana dirimu? UNY. UNY. Jurusan? Masa lalu. Pendidikan sejarah. Oh, Allah, Masya Allah. Pendidikan sejarah UNY dirimu. Iya, 2009. Oke, terus berarti dari 2009 mulai di Jogja. Dan setelah itu jatuh cinta dengan kota ini. Iya, ternyata Jogja itu selalu punya alasan untuk kembali. Walah, ya Allah. Alasan pertama dulu adalah ngurus legalisir. Legalisir apa? Legalisir ijazah. Kan harus ke Jogja. Oh Jadi iya, kembali, balik itu lagi. alibinya. Dan pasti dirimu dapat jodoh orang Jogja. Iya. Sehingga terus tinggal di Jogja. Iya. Punya keluarga dan habis itu punya anak di Jogja. Iya. Oke. Berarti ya dirimu berarti sudah sah menjadi orang Jogja ya. Oke. Oh, kembali Mbak ke masalah pertebeaman, ya masalah pribadi. Cita kita. Oke. Dirimu berarti ownernya, foundernya, atau
Apa dirimu di cita kita itu? Ya untuk dari awal bisa kita borongan dari owner, founder, inisiator, yang ide ya semuanya itu. Berarti jenengan pemegang pertama dari cita kita. Pertama, betul. Awalnya kok bisa bikin cita kita, Mbak? Awalnya sebenarnya bikin cita kita itu karena gimana sih ya? Tahun kapan, Mbak? Sorry. 2021. Pasca Covid berarti? Ya, pasca atau pas COVID? Ya, mulai reda-redanya COVID tapi ya? masih dibatasi gitu ya. Oke ya, 21. Punya anak tuh, punya anak. Rasanya itu ada kejenuhan tersendiri ketika kita ngasuh anak. Jenuhnya itu kan kalau ngobrol sama anak monoton. Pakai baju ya, Nak, makan dulu ya, Nak. Nah, ada kepikiran apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan. Akhirnya kita dari rumah itu sudah ada stimulus ke anak. Kemudian berjalan dari stimulus itu ternyata ada manfaatnya nih, banyak manfaatnya gitu kan. Butuh temen. Butuh teman, terus nonggo gitu kan, cari ibu-ibu muda yang punya anak seumuran gitu. Main yuk. Nah dari situ. Jadi dari 2021 sampai 2023 sebelum kita pindah ke Lemah Dadi itu, ke Bangun Jiwo Barat itu, anaknya itu segitu-gitu aja, 8, 5, 10 lah paling banyak. Berarti memang dari anak-anak lingkungan sekitar aja? Iya, benar-benar dari sekitar dan Tonggo Teparo, benar-benar Tonggo. Kegiatannya yaitu kita mesti mulus membantu ibu-ibu yang bingung. Masa anak cuma gini aja sih, diapain gitu. Ternyata dari situ kita membangun circle pertemanan anak sampai sekarang. Berarti awalnya hanya karena pengen membuat ruang alternatif untuk anak-anak. Betul. Tapi awal-awal stok jenenge cita kita, Mbak? Atau awal-awal cuma penting ngumpul aja? Awal ya tujuannya tercapai gitu? Iya, kalau cita kita kan harapannya dulu nih. Citanya dulu itu nama anakku Sanjita. Sanjita. Sanjita dari bahasa Sanskerta nih. Artinya adalah? Artinya kejayaan. Kejayaan. Udah gitu kan. Kejayaan Cita, gitu kan. Iya, jadi Sanjita itu. Pengennya apa? Kita ambil cita lah sebuah circle pertemanan anak-anak yang dibangun sesuai dengan value setiap orang tua gitu. Menarik. Kan kadang kita kan pengen anaknya main bersosialisasi tapi yang oleh-olehnya enggak terlalu banyak negatifnya. Entah dari bahasa, entah perilaku, apapun gitu kan. Akhirnya membangun circle pertemanan kecil gitu. Dan circle pertemanan itu juga kita maksa untuk anak sekarang anak mana sih yang enggak makan permen? Anak mana sih yang nggak makan ciki gitu. Nah dari pertama itu kita sudah membuat kesepakatan. Kita bikin ini aja deh, anak-anak boleh main, tapi bawa jajan pasar. Kurangi deh yang minuman manis-manis gitu kan. Jadi apa? Bawa roti tawar boleh nggak? Boleh. Akhirnya harus air putih. Nggak boleh bawa permen, nggak boleh bawa ciki. Nah itu kebangun. Jadi setiap main ke kita, ya bawanya buah, makanan sehat dan minuman sehat kayak gitu. Kemudian kita pengen nih anak-anak main kan, anak-anak main. Tapi anak-anak sekarang juga apa sih? Gadget, internet. Nah, kita membatasi itu. Jadi sebisa mungkin ibunya nggak apa-apa ikut main, tapi ibunya juga boleh main HP hanya untuk dokumentasi. Tidak yang anak-anaknya main, ibunya scroll nih. Kita membangun itu, anaknya kita bangun, orang tuanya kita bangun. Bikin circle pertemanan yang paling nggak punya visi misi yang sama lah, meskipun nggak sama banget dari situ. Itu dari 2021. Yang awalnya karena ada kegelisahan itu, terus mencoba membuat ruang alternatif gitu dengan warga sekitar. Terus perkembangannya seperti apa, Mbak? Setelah itu kan masih awal banget berarti. Masih anaknya tuh 8 lah, paling banyak itu 10. Itu aja. Sampai akhirnya yaitu kita pindah tempat, kita yakin nih kita mau segini-gini aja nih dulu kan kita di beda dusun gitu kan, beda pedukuhan, kemudian pindah kan orang untuk ikut mobilitas kan juga untuk pindah kan kayaknya butuh waktu lagi dan lain sebagainya. Nah akhirnya udah kita buka untuk umum aja, semua orang bisa menikmati cita kita, buku seadanya dulu, yang lain terfasilitasi dulu bukunya kayak gitu. Betul sekali. Kalau sekarang udah ada pendopo ya Mas. Dulu tuh kita beratapkan matahari dan beralaskan bumi. Benar itu. Kita mainnya di mana? Di kebun. Odoran gitu ya? Odor. Benar kita enggak, orang mikir sapras gitu ya. Enggak, yang penting kita ada anaknya, kita lapak aja. Gitu. Akhirnya banyak nih mulai dan sekarang kemudian yang dibangun masih sama.
Anak-anak harus membawa makanan sehat. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Iya. Pengelolanya siapa aja, Mbak? Apakah ini dirimu personal atau keluargamu atau dirimu dan warga sekitar gitu? Nah, pengelolanya adalah ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Kalau pengurusnya kita berempat, saya dan teman saya, teman suami dan temannya. Oke, iya. Ya. Oke. Jadi ada 2 perempuan, yang 2 Pak D nih. Berarti suami istri dan teman-temannya. Ya, kalau dan suami temannya. Suami di belakang layar lah. Oke, ya. Enggak masuk ke pengurusan gitu. Oke. Kemudian sekarang alhamdulillahnya dibantu oleh tim Gembira Ria. Kalau di umum ya relawan lah gitu. Kita menyebutnya tim Gembira Ria. Jadi yang selalu gembira dan ceria. Oke, gembira dan ceria. Itu dari warga sekitar atau itu cacah mahasiswa gitu? Oh, enggak, itu warga sekitar. Warga sekitar. Ibu, iya. Untuk mengumpulkan anak-anak kan ibu-ibunya harus kepancing dulu nih. Ya, nah, kebetulan yang membantu cita kita sekarang adalah ibu-ibu muda. Oke. Yang tetangga, kemudian ada satu dari Sleman. Oh, gitu. Daerah Wates, Jalan Wates gitu. Oke, dari 2021 sampai 2025. Perkembangan yang paling terlihat apa, Mbak? Dari yang mungkin dulu awalnya kalian cuma tadi beralaskan tanah, beratapkan matahari, sampai sekarang? Sekarang yang paling terlihat peminatnya itu semakin banyak, Mas. Kemarin kita mendata 1 bulan itu sampai 200 pengunjung, padahal kita buka cuma Sabtu Minggu. Ya, aku lihat sosmedmu Sabtu Minggu acaranya. Sabtu Minggu aja. Itu 200 orang itu dari mana? Dan itu ternyata dari mana saja. Apa yang membuat cita kita itu menarik? Sehingga mereka akan datang segitu bocahnya, segitu banyaknya orang gitu. Ya, apa ya? Di tempatmu apa tuh, Mbak? Ngopo sih? Tempatnya kayak ngopo sih? Tempat kita sebenarnya itu enggak strategis, Mas. Enggak strategis. Ini benar-benar di dalam kampung. Tapi yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan awalnya kita seperti TBM umumnya lah, membaca buku, kemudian buku supply gitu ya, bermain berbasis buku. Tapi akhirnya kita membuat formula. Membaca buku ternyata nggak semua orang familiar. Iya, betul sekali. Ada anggapan bahwa membaca buku itu momok yang mengerikan untuk anak-anak. Ya. Ngeri, ngapa sih dadak mau coba buku? Iya, yang paling klasik adalah anakku kira senang buku. Opo yuk gelem moco. Anak tuh nggak suka buku gitu. Betul. Nggak tertarik kayak gitu. Akhirnya kita buat gini deh, membacakan buku itu adalah kewajiban. Jadi nggak usahlah kita tampang di flyer gitu kan. Yang kita tawar apa bermain. Bahwa di cita kita itu kalau slogannya itu merdeka bermain. Asik. Jadi menjadi ruang anak-anak itu boleh berekspresi, berpendapat, bahkan untuk ibarat kata menggunting sesuka mereka itu boleh. Mengurangi intervensi orang tua. Jadi kebebasan seperti itu. Bahkan terakhir itu kemarin anak-anak bermain tanah, benar-benar ngadon tanah. Saya ngomong silakan main ke cita kita boleh, apapun boleh. Kalau kiranya anak suka bermain tanah, bawa gantilah. Gitu. Gimana sih orang tua sekarang? Jangan kotor, nanti mamamu. Hal-hal kayak gitu ya. Terus dia ngomong, ibu, mama, biarlah dulu. Toh di rumah mesti nggak boleh, di sini boleh. Resikonya ya ibu harus mencucinya. Udah gitu aja, mencuci kan nggak susah, mencuci aja gitu loh. Biarlah anak berkembang, mungkin dia ada sesuatu yang dicari kayak gitu. Jadi mungkin dia tariknya gitu. Kita menawarkan kegiatan, membacakan buku itu wajib. Gitu. Kemudian datanglah lebih awal untuk apa? Silakan untuk membaca. Pulang lebih akhir boleh membaca. Jadi TBM itu nggak hanya untuk kegiatan aja, tapi stimulus untuk buka-buka buku. Anakku belum bisa baca, nggak apa-apa, lihat gambarnya aja dulu. Ternyata ketika tak aman ini akhir-akhir ini mereka yang datang lebih awal, pulang akhir, baca buku, lihat gambarnya aja senyum-senyum. Mas nggak terharu, Mas? Iya, betul sekali. Iya. Anak-anak buka komik, aku nggak ngerti tuh anak bisa baca komik beneran atau enggak. Tapi dia senyum gitu loh. Sesimpel itu loh membuat anak bebaskan aja. Gitu. Ya, oke. Nah, kita lihat kalau yang di cita kita itu, Mbak Evi tadi kan bilang ini masalah program gitu. Dan memang kalau tak lihat di Instagramnya cita kita, itu memang ada acara mingguan gitu, tiap hari Sabtu gitu, yang udah kayaknya selalu terpampang di awal bulan gitu ya, selama sebulan mau ngapain aja gitu. Nah, itu pemilihan acaranya itu gimana, Mbak, konsepnya? Maksudku adalah gini, kalau kebanyakan TBM gitu, terutama di Jogja gitu kan,
Paling banyak mereka cuma mengandalkan buku aja nih. Ya. Mengandalkan buku aja, terus mengandalkan peminjaman buku gitu. Terus biasanya mereka nunggu pihak luar Ya. yang datang untuk menawarkan kolaborasi, bikin acara sehingga bisa mengundang anak-anak sekitar dan sebagainya macamnya gitu. Tapi kalau tempatmu kan untuk sebuah TBM aku rasa cukup rapi itu, Mbak. Jadi ketika awal bulan wis ono iki, dalam sebulan ke depan ki tiap Sabtu pagi ya. Sabtu pagi ya? Iya, Sabtu pagi ada acara itu temanya ini. Nah, itu dirimu sendiri sama tim cara untuk mengolah itu gimana, Mbak? Kok bisa bikin Bisa gitu program ya? terus dieksekusi gitu. Nah, awalnya nggak gitu, Mas. Hmm. Dulu itu besok kegiatan, malam ini nih mikir. Nah, kebanyakan kayak gitu. Itu kayak gitu. Lama-lama capek. Capeknya itu kan ada momen kita mati gaya, Ya, mati betul. ide, Ya, terus ya. moodnya nggak bagus gitu kan dari kitanya Ya, gitu ya. kan. Kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini gembrungsung banget gitu kan. Jadi semacam bercanda gitu. Gimana sih kalau kita nyicil ayam setiap bulan itu kita agendakan deh. Berarti kalau sebulan ada Sabtu Minggu 8 kali atau 6 kali gitu. Nah dari situ kita nyusun, kita tawarin pengennya tema apa nih, kadang ngobrol sama ibu-ibu gitu kan, pengen tema apa nih, atau mbak-mbaknya, mbak mau ngangkat tema apa nih, yuk kita susun deh gitu kan. Malah berdasarkan dari kebutuhan ya? Kebutuhan gitu, jadi mungkin ya karena salah satunya tertarik ya karena oh ini menjawab pertanyaan ini nih, terus yang Desember ini unik, ibu-ibu pengen apa nih, kita piknik yuk. Piknik, oke. Boleh. Kemana? Wah, mindsetnya ada yang ke sana. Enggak, kita piknik literasi aja di lapangan. Lapangan dekat di Bangunjiwo gitu kan. Ngapain kegiatannya? Kita tetap membaca buku, tapi kita kemas dengan game seru, mungkin lebih motoriknya yang bagaimana gitu. Judulnya apa? Piknik literasi. Judulnya Desember ceria. Piknik hemat, orang tuanya hemat, gitu kan? Ya konteks piknik kan nggak harus mahal. Iya betul. Ya, yang selalu kita bawa ketika kemana-mana gitu selalu menyediakan satu box buku. Gitu, kayak gitu. Nah, tawarkan. Dari acaramu, Mbak, kan acaranya macam-macam ki. Tiap minggu selalu ada. Iya. Dan dirimu juga bilang mungkin nggak tahu semua atau beberapa adalah hasil dari masukan kebutuhan dan sebagainya macamnya. Terus dirimu dan tim merealisasikan menjadi satu program minggu depan kayak gini, 2 minggu lagi kayak gini, 3 minggu lagi kayak gini. Eksekusinya gimana? Eksekusi. Kalian sendiri atau biasanya ada collab dengan yang lain? Atau piye gitu? Karena aku mikirnya bikin program yang teratur aja udah bagus kan gitu. Kedua adalah berdasarkan masukan dari bawah, berarti nggak atas kalian kemauan kalian sendiri. Itu lebih gitu. Saya jadi mikir sekarang eksekusinya gimana? Apakah semampu itu untuk bisa ngeksekusi macam-macam acara gitu? Sementara alhamdulillah kita mampu. Mampu juga? Mampu, dalam artian mampu, mbak-mbaknya juga bahagia menyiapkan, bahagia mengatur waktu gitu kan. Itu kan penting, Mas. Kalau kita tidak bahagia, tidak ceria, nggak akan merasa ringan untuk melakukan itu. Nah, sementara untuk itu yang paling kita ringan, kita lakukan dengan potensi kita. Ini di luar kolaborasi luar. Iya. Misalnya untuk membuat kegiatan seperti itu kan otomatis kita butuh alat dan bahan. Iya. Nah, kita dari mana? Potensi kita. Kayak misal, ini kegiatannya kayak gini. Ini bisa nih, kita sudah merancang. Ini kalau mau buat kolase gini pakai daun deh. Pakai kardus bekas deh. Pakai lemnya yang ada aja gitu. Sesuatu yang ada kelokalan lah, potensi setiap manusia, setiap kita ini. Kita keluarkan, kemudian yang ada di lingkungan apa sih, karena memang dekat kebun itu potensinya ada di kebun kayak gitu. Jadi jadi ringan. Tidak melulu kegiatan itu berdasarkan uang gitulah. Maksudnya kan kayak gitu. Kenapa? Kalau kita nunggu semuanya sempurna nggak akan jalan, Mas. Kita merasa randedit, nggak punya ini, nggak punya itu, gitu. Kita nggak punya gunting banyak, ditulis di flyer nanti anak-anak untuk membawa gunting. Gitu. Kayak kemarin bulan lalu kita ada membuat yogurt gitu kan. Itu kita kalian ngelatih bikin yogurt itu kita ternyata punya bukan potensi apa sih kalau namanya tuh di belakang kita tuh apa namanya, support system. Ada mbak-mbak yang bapaknya itu kerja di UGM bagian pengolahan pangan atau apa gitu.
Seru Nah, sekali. ternyata di labnya Heeh. ngobrol lah si mbaknya sama bapaknya itu dibuatkan bibitnya, Mas. Membuat yogurt. Bibit apa, Mbak? Bibit yogurt. Oh, Yogurt. gitu. Iya, kita dibuat berbagai Oke. bertoples-toples gitu kan. Oke, dibuatkan di flyer. Anak-anak cukup membawa susu putih, toples steril dan sendok. Jadi jangan nanya berapa. Oke. Itu sesuatu yang ya support sistemnya antara kita. Oke, berarti selama ini kan menggunakan dengan maksimal jaringan yang ada. Iya. Dan itu bisa. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada keluhan. Kalau dibilang tantangan, kita jalani aja tantangan itu, nggak usah dipikir yang jelimet banget gitu. Apa yang ada mari kita gunakan dan maksimalkan. Nah, itu buat para pengelola TBM, dengarkan ini baik-baik. Bahwasanya nggak susah ya Mbak janjiannya? Tidak. Asalkan ada kemauan, ada cerdas, ceria, gembira, memanfaatkan semua jaringan yang ada, potensi sebenarnya bisa-bisa aja ya Mbak. Gitu. Catat baik Mbak Ivi cita kita. Oke. Mbak, kenapa anak-anak? Anak-anak. Oke. Karena tak lihat kan target grupnya dari cita kita ini kebanyakan anak-anak. Anak-anak. Nah, itu kenapa yang benar-benar fokus kalian itu ke anak-anak gitu? Kenapa nggak ke remaja atau nggak ke, kalau ibu-ibunya juga masuk ke area juga ya, tapi kenapa nggak ke semisal warga yang lebih dewasa gitu? Kenapa fokusnya ke anak-anak gitu cita kita? Ya mungkin bisa jadi karena berangkatnya berawal dari anak kita masing-masing gitu kan, dan ternyata semakin kesini bahwa anak-anak itu butuh ruang untuk dirinya. Kalau sekarang slogannya kan ramah anak gitu. Iya. Nah, konteks ramah anak itu seperti apa sih? Oke. Di mana-mana terpasang ramah anak, tapi di dalamnya belum tentu. Gitu. Ramah anak kan nggak cuma slogan, tapi bisa aksi dari antar anak, antar orang tua, kemudian membangun lingkungannya yang benar-benar ramah gitu kan. Anak-anak itu sekarang hampir nggak punya ruang. Iya, sepakat sekali. Terbatas, Mas. Iya. Sekarang kayak anak-anak itu dikungkung gitu loh. Iya. Di sekolahan aja, oke, tulisannya ramah anak. Tetapi PR-nya bejibun. Ya, betul sekali. Masuk SD belum harusnya masuk SD belum boleh lah ya, katakanlah tidak wajib calistung. Tapi kenyataannya masuk SD itu harus bisa calistung. Terus anak ramahnya di mana? Mau lulus SD aja anak sudah dihadapkan dengan tes. Ramahnya di mana? Kapan sih anak-anak bermain? Bahkan ketika kita sekolah 5 hari nih, pertanyaannya kapan anak-anak main kelereng, main layang-layang? Iya, betul sih, betul. Ya, menjadi ruang. Jadi membaca buku itu kita samarkan lah. Pada dasarnya itu adalah ayo kita bermain bersama. Iya. Menghadirkan orang tua nih hadir untuk ikut bermain. Orang dewasa untuk hadir ikut bermain itu kan menjadi sesuatu tersendiri gitu kan. Kemudian membuat kenangan manis bahwa buku itu nggak semenyebalkan itu. Iya. Orang sekarang suka baca buku kayak misal kita lah. Mestinya kan dulu punya sesuatu nih tentang buku, tentang orang tua kita mengenalkan. Iya. Ini menjawab itu. Dan buku itu bagi orang-orang itu mahal. Iya, betul sekali. Nah, coba kita mendekatkan. Ya, aku sepakat juga sih Mbak, maksudku aku sebagai bapak beranak gitu. Aku bapak beranak yang cukup peduli dengan perkembangan anakku gitu. Anakku juga SD gitu. Persis masuk 5 hari, sekolah sampai siang, habis itu harus menghadapi ekstra atau klub-klub luar yang bisa menambah skill kemampuannya dia. Jadi ya hanya Sabtu Minggu tuh yang aku sama istriku biasanya juga digoleke sing dek iso dolanan kan gitu. Dolanan itu ya bisa jalan-jalan, bisa piknik, ya bisa nyari kegiatan yang itu di luar akademik gitu, dan gampang-gampang susah juga gitu loh Mbak. Tapi gini, yang menarik adalah dari kasusmu kan berarti kayak dirimu dan warga sekitar itu termasuk beruntung karena ada cita kita di situ gitu loh. Jadi istilahnya ini mau metu omah langsung tinggal jalan apa naik motor udah nyampe lokasi itu. Tapi kalau case di keluarga aku gitu, di sekitar kami nggak ada gitu loh. Sehingga kalau kami membutuhkan area bermain untuk anak itu ya harus ke tempat-tempat yang komersil, atau kalau enggak ya mengandalkan siapa kenalan atau apa yang baru bikin acara yang fun buat anak gitu. Jadi menurutku juga
ya kayaknya perlu diperbanyak deh gitu loh. Kegiatan-kegiatan yang itu memberi apa ya, ruang alternatif untuk anak-anak gitu. Karena ya kembali lagi semakin 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 apa ya, semakin terbatas ruang 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 alternatif untuk anak-anak gitu. Tapi Mbak, dari sekian banyak acara digital kita gitu buat anak-anak, macam-macam acara, ada perputaran ekonomi nggak di situ? Karena kan tiap kali ada acara berarti kalian harus mengeluarkan, Uang. harus ya entah itu uang atau apa, tapi harus mengeluarkan apa ya, modal, Materi, iya, modal di modal, situ oke. gitu. Ini kayaknya pertanyaan di mana-mana ya, Cuman Mas. di mana-mana Iya. itu. Betul. Untuk perputaran uang itu nggak segede itu, Mas. Tapi yang kita bangun bukan yang kita rencanakan atau apa sih ya. Iya, iya, iya. Pikirkan gitu ya, bukan perputaran uangnya. Jadi gini, di cita kita itu selain membawa makanan sehat, itu memang sudah lama ini Iya, sudah iya. lama. Anak-anak datang itu minimal membawa 3 botol bekas. Botol bekas. Iya, Oke. botol bekas. Nah, kita kumpulkan itu. Jadi kan banyak kita punya rumah botol yang ini nggak mak bedunyuk aja gitu, tapi memang proses edukasi dari pemilihan sampah kayak Iya, gitu iya, dari iya. situ. Kemudian ayo kita mengumpulkan botol. Betul, dari situ memang nggak seberapa. Botol 1 kilo berapa sih, Mas? Iya. Gitu. Tapi kan edukasinya yang kita gembar-gemborkan itu, Oke. botol itu bisa menjadikan uang ketika gitu kan, ketika kita memilahnya, kemudian Iya. nah itu dari situ kita berusaha untuk ikhtiar. Subhanallah. Berarti hampir 1 tahun lebih Ah. dari jual botol itu paling 20.000. Nah dari 20.000 kita belikan apa, lem, kita belikan kertas origami, kita belikan gunting misal gitu, sesuatu yang kecil-kecil dulu gitu. Gitu kita lakukan aja terus sampai ya kita nggak merasa bahwa itu uangnya dari situ gitu, dari situ. Untuk ngeprint kita kurangi ngeprint deh, misal apa, orang kita gambar aja manual gitu, ngelatih anak untuk menggambar dan lain sebagainya. Kita akali dengan seperti itu sampai akhirnya ada yang nawarin, Mbak, TBM itu butuh lem nggak? Ya butuh. Kenapa, Mbak? Kita punya nih 3 botol mineral, mau nggak? Mau. Sekarang kita sudah tidak beli lem, bisa untuk yang lain. Gitu ya. Pak, TBM itu butuh kertas enggak? Ternyata itu kertasnya tebel kayak kertas untuk ketika kita beli baju kan dalamnya ada kertas. Iya, betul. Nah itu. Jadi packingan itu sisa katanya, ada ratusan lembar. Mau, kita nggak beli kertas lagi. Nah ternyata itu kita berharapnya ya hal-hal baik akan mendatangkan hal yang baik juga. Jadi untuk tantangan kayak gitu, permasalahan kayak gitu kita nggak begitu memikirkan, Mas. Jadi udah jalani aja, nothing tulus gitulah. Ilmu yang bermanfaat itu bagian dari amal jariah. Subhanallah. Udah gitu aja jalani aja. Pertanyaan besarnya kok iso gitu? Maksudnya gini loh, Mbak. Ini kan aku cukup tahu banyak ya tentang TBM, tentang ruang literasi teman-teman terutama di Jogja gitu. Yang ini di sini apa ya? Owner pengelolanya itu adalah mereka ya gampangnya relawan gitu kan, tidak dibayar macam-macam. Bahkan sering mengeluarkan tenaga, waktu dan materi gitu. Tapi di satu sisi tak lihat di cita kita ini kok kalian bisa sangat multifungsi gitu loh. Maksudku multi talent gitu. Pertanyaan besarnya kan apa yang sebenarnya yang latar belakangi di luar latar belakang besarnya itu apa gitu loh. Karena maksudku gini, Mbak, mungkin di tempat lain ada yang bisa kayak kalian. Tapi banyak orang tapi membutuhkan SDM dalam jumlah yang banyak kan gitu. Di tempat lain mungkin ada TBM yang masih bisa jalan dengan SDM kuantitasnya sesedikit tempatmu gitu. Tapi ya hanya gitu-gitu aja gitu. Tapi tempatmu kan dari kemarin tak lihat di sosmed, hari ini kita ngobrol juga banyak yang dilakukan. Nggak cuma eksekusi hari hanya aja, tapi juga di balik itu macam-macam bla bla bla. Nah itu gimana cara memanage SDM-nya untuk bisa melakukan itu mau dan berkelanjutan gitu, Mbak. Tawarannya apa sih yang berkegiatan di tempatmu itu buat kalian para relawannya itu? Ini lucunya nih, kita tidak pernah menawarkan atau janji muluk-muluk. Bahkan kita belum open volunteer, tapi sudah ada yang DM. Bagaimana sih gabung volunteer di cita kita gitu. Masalahnya kan di situ. Kemudian ketika
mbak-mbaknya ini nih relawannya. Apa karena kalian itu seselo itu? Ya bisa jadi Bisa Mas, jadi kita ya. butuh kesibukan Iya, kayaknya. iya. Saya blog sudah aja. Kegiatan kayak gini itu bukan kegiatan untuk profit. Pun ada, Ya. itu nanti konteksnya lain. Kita kemas dengan hal yang lain. Ya, ya. Nah, untuk kayak gini semua orang kan ingin bermanfaat gitu kan. Ya, ayo kita punya apa kita tularkan dulu. Mungkin setelah itu kita akan mendapat sesuatu bayarannya gitu ya, ganjarannya mungkin kayak gitu. Tapi tidak hanya berupa uang gitu. Kemudian mbak-mbaknya potensinya apa sih lakukan di sini itu dengan suka gitu loh, tidak ada paksaan. Jadi yang saya brandingan kayak gitu. Nah, kebetulan teman di Cita kita yang ikut mengelola kegiatan setiap 1 minggu itu ada 4 orang, 6 dengan saya. Oke. 7 sama Pak D itu. Pak D Bono seniman gondrong gitu kan. Oke. Ada 1 Pak D-nya. Jadi kita tidak melewatkan peran laki-laki gitu. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian saya ngomong yang perlu kita atur sebagai founder gitu kan. Ya anggap saja kita pemimpin gitulah. Itu kan ngopeni ya, ngomong. Oke. Kita sudah tahu tidak bisa memberikan materi. Paling tidak kita memberikan kenyamanan. Memberikan dia kesempatan untuk ngomong, untuk ngisi, untuk dan lain sebagainya. Nah itu. Mungkin ada kalanya kan kita sebagai founder, oh kamu harus manut saya nih, saya mau itu. Ada memang pakemnya seperti itu. Tapi untuk kegiatan berbagai macam kegiatan, silakan. Gitu. Mau baca buku nggak Mbak? Aku mau, saya tawarkan tuh Mas. Jadi lakukan sebisamu, nggak ada yang ngoreksi kok. Memberikan peran gitu ya? Iya, memberikan peran dan kepercayaan. Kayak orang mungkin melihat saya gitu, seorang IKVI itu kan, wah dia tuh tugas bla 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 bla. Tapi kan tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain. Ya, betul. Ada teman yang sifatnya lembut gitu. Jadi ya ngomong dalam artian boleh gitu. Mau ngisi dengan caranya dia itu boleh. Dan ritme yang kita atur adalah ritme. Ketika saya biasa cepet tes, kan ada teman yang ngikuti nih. Kan nggak bisa teman dipaksa sesuai dengan kemampuan saya. Ya balik lagi. Bisa nggak Mbak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Bisa kok, kita seneng gitu. Oh ya udah kita lakuin sama-sama. Kalau nggak bisa ini jangan dipaksa. Karena ini sifatnya ya kita senang-senang gitu. Gitu. Nah, alhamdulillahnya dari kebaikan itu, Mas. Kita dapat hibah tenaga digambarkan mural. TBM Cita kita 2 sisi. Gimana yang 1 meternya mesti kan mahal tuh. Iya. Nah, kebetulan kita dibantu teman. Seniman mural ini dia yang melukis Tempo Gelato di Jogja. Se-Jogja itu. Dapat tuh. Orang nanya, "Berapa itu?" Iya. Iya. Ya rezekinya di situ mungkin kita belum berlimpah nominal rupiah gitu kan, tapi alhamdulillahnya Cita kita itu hidup dari kebaikan-kebaikan. Ya. Gitu. Karena aku yakin Mbak ketika kayak TBM yang berhasil sustain gitu, termasuk kayak tempatmu gitu, pertanyaan yang dilontarkan orang-orang di luar sana itu selain tadi masalah pendanaan yang itu penting adalah bagaimana memanage istilahnya pengurus relawan yang ada gitu loh, karena seperti halnya komunitas organisasi sosial ya, kebanyakan kan ada kebosanan, ada rolling yang cukup tinggi, relawan dan pengurus itu masuk keluar pergi keluar karena memang tidak komersil di situ dan sebagainya macamnya gitu. Dan ternyata di tempatmu ada ya, maksudku pengelolaannya gitu yang tadi mungkin ya beberapa poinnya adalah memberikan peran, memberikan kepercayaan dan sebagainya macamnya tadi. Sangat menarik sekali. Cita kita. Nah, cita kita ini Mbak, kan iki tak dengar asik banget nih. Maksudku kalian berkegiatan macam-macam, mampu sustain, dapat dukungan dari sana sini dan sebagainya macamnya. Masa eksternal selama ini kalian sudah tereksternal lagi, pertanyaan apa ya? Maksudnya sudah terekspos sejauh mana? Maksudku adalah apakah terus ada pemerintah daerah datang, atau terus kalian terus ikut dilombakan, atau terus ada satu perusahaan yang terus men-CSR dan sebagainya macamnya gitu? Sementara belum ya? Tapi beberapa kali kemarin ketika kita kolaborasi dengan sekolah pantomim di Jombang, itu ada yang meliput dari
Metro apa sih? Metro atau TV? Ya, tapi berita gitulah, media macam nasional lah media ya. nasional kayak gitu. Nah, kayak gitu meliput itu memang tuh pun wawancara dan sebagainya itu beberapa media itu meliput ya, memberitakan tentang kita. Nah, sementara kami memang kayak oke lah, kita bikin bonding dulu lah di internalnya kita. Kemudian ketika kita membuat bonding di dalam, mungkin orang akan mencari kita. Ya, jadi kita berusaha, sekali. bukan kita tidak butuh kolaborasi luar, betul kita butuh, tapi sebenarnya kita kuat dulu nih. Jadi ketika banyak orang yang kolaborasi masuk, kita sudah kuat, sudah settle. Mau berapapun orang yang masuk, kita sudah tidak duitku gitu kan, berbagi hasil dan lain sebagainya. Tapi udah, yang penting kita bangun dulu internal kita, internal mbak-mbaknya, internal TBM-nya gitu kan. Kemudian ya alhamdulillahnya kemarin ada kolaborasi yang nyari kita, beberapa itu nyari kita gitu. Kolaborasinya kebanyakan kemarin di akhir November itu ada 54 ibu PKK dari Bojonegoro untuk pengolahan limbah jelantah. Oke. Ada bisa kalian juga? Bisa. Apa iso kalian ki Jan? Bisa. Jadi ya mungkin salah satunya itu. Untuk TBM ini kita tidak komersilkan. Tapi ada kegiatan yang bisa kita jual edukasinya. Salah satunya pengolahan limbah, kita sebutnya literasi lingkungan lah gitu kan. Benar. Pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin atau sabun. Itu kita yang jual keluar. Ya balik lagi, hasilnya memang nggak seberapa. Tapi ketika kita bisa ngewongket, yuk makan-makan. Ayo, ternyata sumbernya. Dan jangan lupa untuk berada seharian di TBM, restu suami itu, Mas. Oh iya, betul sekali. Sampai suami saya itu komentar gini, kalian kerjanya cuma sejam, ngobrolnya sehari. Apalagi di weekend ya itu ya biasanya ya. Dan ternyata itu ibu-ibu tuh butuh ruang untuk dia menjadi dirinya. Kayak oke lah, perempuan itu kan kita ya, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi perempuan. Nah, kadang kita lupa jadi perempuannya itu, jadi diri kita. Nah, biarpun ada anak-anak, ternyata kita butuh ruang seperti itu. Mungkin betul. Itu Mas yang bikin mbak-mbaknya betah. Kita ternyata hidup loh, gitu. Perempuan kalau sudah jadi ibu kan merasa terkungkung dan enggak berharganya itu kan muncul. Nah, butuh ruang ekspresi juga ya. Ternyata untuk tertawa lepas itu, saya ngomong, aku terakhir guyu kapan ya? Ketemu anak sendiri tuh marah-marah. Kita main sama anak, orang bisa senyum. Wah, ternyata aku hidup ya ketemu TBM kita gitu. Nah, mungkin itu Ya, sangat menarik sekali. Hari ini dapat banyak cerita dari Mbak Evi dan teras baca cita kita. Karena ternyata kembali lagi kita hari ini dapat dapat suatu pembelajaran baru dari sebuah TBM gitu yang mungkin kemarin-kemarin belum banyak yang punya gitu, dan hari ini kita dapat banyak POV gitu dari Mbak Evi dan teras baca cita kita, bahwasanya memang ya apapun itu bentuk ruang sosialnya, mau itu TBM, ruang literasi, teras baca dan sebagainya macamnya, tapi yang terpenting kembali lagi adalah pemanfaatan ruangnya ya Mbak. Pemanfaatan ruangnya yang itu bisa bermanfaat buat siapapun itu, mau target grupnya anak-anak, dewasa, remaja, dan dengan cara apapun, asalkan itu positif. Seperti tadi teras cita kita dengan nggak boleh bawa makan manis, harus bawa air minum, terus jajan pasar, membawa botol kumpulkan dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kalau itu mau dicermati satu-satu kan masing-masing punya punya pemaknaan masing-masing ya Mbak, dan itu memang sangat dalam gitu, tapi sebenarnya mudah untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana yang mengelola TBM, ruang baca atau ruang-ruang alternatif lainnya, atau yang mau membikin, sebenarnya ya tidak sehoror itu ya Mbak ya. Semuanya bisa dijalankan dengan baik asalkan memang ada planning yang jelas, ada tim yang oke, dan ya seperti yang diceritakan oleh Mbak Ivi tadi lah pokoknya gitu. Mbak, untuk penutup silakan ke kamera, mau ngomong sesuatu tentang konsep apapun itu yang kita obrolkan hari ini gitu. Hari ini? Ketika kita merasa lelah, capek, bosan dengan apa yang kita usahakan, kita rintis, jangan lupa istirahat, kembali lagi ke awal, dan ingat niat kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri kah, atau untuk masyarakat lebih
luas. Itu dari Cita Kita. Oke, terima kasih Mbak Ikvi dari Cita Kita. Mbak, kalau ada teman-teman yang pengen tahu tentang Cita Kita, bisa ke IG-nya adalah @tbm Cita Kita yang garis bawah itu Underscore. apanya? Underscore. Oke, atau Boleh di map ada teras Di map ada ya? baca Cita Kita Teras di Baca Lemah Cita. Gadi RT 5 Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Oke. Open kalau buat ada orang yang atau Open, komunitas kita pengen betul, belajar. kita terbuka sangat, mau kolaborasi, volunteer, mau apapun boleh. Oke. Itu saja. Silahkan buat teman-teman yang tertarik sama Cita Kita bisa langsung ke IG-nya atau bisa langsung menuju ke lokasinya. Itu saja hari ini untuk podcast Literasi Berbagi dengan Mbak Ikvi dari Cita Kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah Mbak. Terima kasih.